Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk mempresentasikan laporan orientasi P3K tahun 2025 berupa rencana aksi tahun 2025 sampai dengan tahun 2029 sebagai guru mata pelajaran IPA di SMP Negeri 1 Kedaung. Izinkan saya memperkenalkan diri, saya adalah Islahul Musrifah Ratnastianingsih, ST, dengan NIP P3K 1983-1103-2024-212008. Angkatan 10. Jabatan saya adalah guru mata pelajaran IPA dengan unit kerja di SMP Negeri 1 Kedaung. Pertama adalah pendahuluan dengan latar belakang P3K. Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K haruslah melaksanakan tugasnya dengan baik sesuai dengan dasar hukum yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Oleh sebab itu, ASN P3K harus diberi pembekalan materi pengenalan tugas dan fungsi sebagai ASN dan juga nilai serta etika yang berlaku pada instansi pemerintahan. Dalam menjalankan tugasnya sebagai guru P3K pastilah menemukan berbagai masalah yang harus dipecahkan sebagai solusi yang baik. Salah satu masalah yang sering muncul adalah kurangnya motivasi belajar siswa yang disebabkan oleh pembelajaran yang kurang menarik. Oleh sebab itu, pembelajaran dibutuhkan kegiatan yang membuat peserta didik lebih termotivasi dan bersemangat dalam proses pembelajaran. Maksud dan tujuan. Yang pertama, menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan berpusat pada peserta didik. Yang kedua, meningkatkan minat belajar peserta didik dalam pembelajaran IPA. Yang ketiga, menyajikan pembelajaran IPA yang melibatkan siswa secara langsung. Isu yang diambil adalah kurangnya minat belajar peserta didik pada mata pelajaran IPA. Sebagai solusinya dengan menerapkan pembelajaran di luar kelas dengan menggunakan metode observasi. Waktu dan tempat. Kegiatan ini akan dilaksanakan dimulai dengan bulan April tahun 2025 sampai dengan bulan Juni tahun 2029 yang bertempat di SMP Negeri 1 Kedaung. Nilai dan etika Kabupaten Cirebon. Kabupaten Cirebon sesuai dengan misinya di tahun 2025 menciptakan Cirebon beriman, di mana terwujudnya Kabupaten Cirebon dengan bersih, inovatif, maju, agamis, dan aman. Misi Kabupaten Cirebon yang pertama adalah Kabupaten Cirebon bersih, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, melayani, akuntabel, dan profesional. Yang kedua, Kabupaten Cirebon inovatif, menciptakan ekosistem inovatif di pemerintahan dan masyarakat. Yang ketiga, Kabupaten Cirebon maju, menciptakan masyarakat modern yang tidak meninggalkan jati diri adat dan budaya. Yang keempat, Kabupaten Cirebon agamis, menguatkan toleransi antar umat beragama sesuai dengan keyakinan para pemeluknya. Yang kelima, Kabupaten Cirebon aman, menciptakan lingkungan yang asri, aman, dan nyaman. Selanjutnya adalah SOTK Kabupaten Cirebon. Di sini ditampilkan bagan struktur organisasi sekretariat daerah Kabupaten Cirebon, di mana di bawahnya adalah hanya ada beberapa eselon saja dibandingkan sebelum tahun 2025. Manajemen Kepegawaian dan Penilaian Kinerja P3K. Berdasarkan dasar hukumnya, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, di mana di dalamnya memuat tentang peranan penting ASN sebagai pelaksana tugas pemerintahan dan pembangunan nasional. Yang kedua, penguatan sistem merit. Yang ketiga, penataan kebutuhan PNS dan P3K. Yang keempat, digitalisasi manajemen ASN untuk efisiensi. Yang kelima, penetapan batas usia pensiun yang berbeda untuk jabatan manajerial dan non-manajerial.
Nilai dan etika OPD. Visi SMP Negeri 1 Kedaung menciptakan peserta didik yang berakhlak mulia, berkarakter, berprestasi, berbudaya, menguasai iptek, dan peduli lingkungan. Misi SMP Negeri 1 Kedaung. Yang pertama, meningkatkan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, menumbuh kembangkan pendidikan karakter dengan mewujudkan lingkungan sekolah yang ramah anak. Yang ketiga, melaksanakan pembelajaran yang kompetitif, kreatif, dan inovatif di bidang akademik dan non-akademik berbasis IT. Yang keempat, membangun kehidupan sekolah yang demokratis dan berbudaya nasional. Yang kelima, meningkatkan kepedulian warga sekolah terhadap lingkungan dengan menerapkan 6K, kebersihan, keamanan, ketertiban, keindahan, kenyamanan, dan kekeluargaan. SOTK SMP Negeri 1 Kedaung. Yang pertama, kepala sekolahnya dipimpin oleh Ibu Hajah Yeni Suryani SPDMM. Kemudian di bawahnya ada Wakasek Kurikulum, Wakasek Kesiswaan, Sarana Prasarana, dan Wakasek Humas. Dalam rencana aksi perubahan, ada beberapa kegiatan yang akan saya lakukan. Yang pertama adalah membuat kartu kontrol sikap siswa. Dengan tujuan kinerjanya membentuk karakter siswa, kemudian indikator pencapaiannya diharapkan mempunyai karakter siswa yang baik. Waktu perolehannya dari bulan April sampai dengan bulan Juni tahun 2025, 8 jam pelajaran. Kemudian yang kedua adalah memberikan tes diagnostik awal. Tujuan kinerjanya membuat pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik belajar siswa. Dengan indikator pencapaiannya diharapkan siswa bersemangat terhadap pembelajaran IPA. Waktu perolehannya dari bulan Juli tahun 2025 dalam 2 jam pelajaran. Kemudian yang ketiga, pembelajaran dengan praktikum dan observasi. Tujuan kinerjanya pembelajaran yang melibatkan siswa untuk mencoba dan mengamati langsung objek yang akan dilakukan. Indikator pencapaiannya, siswa dapat mendapatkan pembelajaran yang bermakna dan menyenangkan karena tidak hanya teori melainkan disertai dengan praktek. Waktu perolehannya dari bulan April tahun 2025 sampai dengan bulan Juli tahun 2029 dengan waktu 4 jam pelajaran setiap babnya. Kemudian yang keempat adalah pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi. Tujuan pembelajarannya adalah pembelajaran ini menggunakan aplikasi atau web edukasi di internet yang bisa diakses melalui gawai siswa sesuai dengan kodrat zamannya. Indikator pencapaiannya di sini siswa diharapkan bertambah semangat mengikuti pembelajaran karena sesuai dengan kodrat zaman siswa. Waktu perolehannya dari bulan April tahun 2025 sampai dengan Juli tahun 2029 dalam 2 jam pembelajaran setiap babnya. Kemudian yang kelima, kegiatan pembelajarannya adalah pembelajaran dengan menggunakan model PBL atau Problem Based Learning serta PJBL, Project Based Learning. Pembelajaran ini di mana siswa dapat melihat permasalahan di sekitar lingkungannya. Kemudian indikator pencapaiannya, meningkatnya motivasi siswa untuk mengikuti kegiatan pembelajaran dan mampu mengembangkan keterampilan menyelesaikan permasalahan yang ada di sekitarnya. Waktu perolehannya dari bulan April tahun 2025 sampai dengan Juli tahun 2029. Jam pelajaran itu selama 4 jam pelajaran pada tiap babnya. Dan yang keenam adalah evaluasi proses dan hasil belajar. Di mana kegiatannya adalah mendapatkan umpan balik kegiatan
dalam pembelajaran. Indikator pencapaiannya diharapkan dalam 80% dari total rencana pelaksanaan pembelajaran melaksanakan evaluasi proses dan hasil belajar. Waktu perolehannya dari bulan April tahun 2025 sampai dengan Juli tahun 2029 dengan waktu 2 jam pelajaran. Dalam rencana aksi perubahan dari keenam tersebut, yang akan saya lakukan, saya akan mengangkat isu dengan kurangnya minat belajar siswa pada mata pelajaran IPA. Nah, dari permasalahan tersebut, solusi yang akan saya lakukan dengan menerapkan pembelajaran dengan menggunakan metode dan model dalam pembelajaran yang variatif, di mana dalam rencana aksi tersebut saya memilih dengan menggunakan metode observasi. Kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, dari kegiatan orientasi maupun dari rencana aksi perubahan yang akan dilakukan selaras dan sejalan dengan visi Kabupaten Cirebon, yaitu Cirebon beriman, bersih, inovatif, maju, agamis, dan aman. Serta sesuai juga dengan visi SMP Negeri 1 Kedaung, yaitu menciptakan peserta didik yang berakhlak mulia, berkarakter, berprestasi, berbudaya, menguasai iptek, dan peduli lingkungan. Dengan metode observasi yang saya pilih dalam rencana aksi sebagai guru mata pelajaran IPA, diharapkan dapat mencetak peserta didik yang berprestasi. Sarannya, sebagai pendidik, dapat menjalankan tugasnya dengan baik sesuai dengan tugas serta fungsinya masing-masing. Bimbingan dan motivasi dari hasil orientasi untuk meningkatkan etos kerja supaya mendapatkan hasil yang optimal demi tercapainya tujuan pendidikan sesuai dengan visi dan misi Kabupaten Cirebon. Berikut saya lampirkan beberapa kegiatan dalam pembelajaran IPA. Kemudian video rencana aksi pembelajaran menggunakan metode observasi. 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 Video
rencana aksi pembelajaran menggunakan metode observasi. Video rencana aksi pembelajaran menggunakan metode observasi. Video rencana aksi pembelajaran menggunakan metode observasi. Video rencana aksi pembelajaran menggunakan metode observasi. Demikian laporan orientasi P3K tahun 2025 yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.